بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتني. Masukkannya ke dalam keranda mayat dan membawa kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Nabi Adam alaihissalam merupakan nabi pertama. Bahkan Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi penting diketahui bahwa sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan banyak hal. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit, bumi, arsy, pena, kegelapan, terang, waktu, macam-macam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an dalam ayatnya, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ada di dalam air. Begitu juga riwayat dari Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, mana Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, tulis apa aja yang akan terjadi dari saat itu ila yaumil qiyamah, dari saat itu sampai hari kiamat. Dan dari sekian banyak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka yang paling penting kita ketahui dan erat kaitannya dengan Nabi Adam alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang namanya malaikat dan jin. Di mana dalam riwayat Muslim Rasulullah menjelaskan, khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jan min nar. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari bahannya api. Nah, Ibnu Katsir bilang, menukil riwayat dari Al Hasan Al Basri bahwasanya yang namanya, kalau misalnya Nabi Adam itu kan manusia pertama, maka jin yang pertama itu namanya iblis. Namanya iblis. Ana pengen bapak-bapak dan ibu-ibu nih keluarin dulu nih bahwa pikiran kalau iblis itu jelek. Keluarin, ditaruh di sini. Sebelum nanti dibalikin lagi karena memang bakalan jelek. Cuma awalnya iblis itu adalah hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang luar biasa solehnya. Bahkan diriwayatkan saking solehnya dia mempunyai kedudukan setara sama malaikat. Malaikat juga sampai kagum karena yang namanya jin itu diciptakan punya hawa nafsu, sedangkan malaikat diciptakan nggak punya hawa nafsu. Apa yang dilarang dia nggak kerjain,
Apa yang diperintah langsung dikerjain. Tapi yang namanya jin punya hawa nafsu. Nah, iblis ini bapaknya jin, tapi dia subhanallah sangat soleh, ketaatannya dan ibadahnya itu hampir sama malaikat, bahkan ada yang bilang setara. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Awal-awalnya Allah subhanahu wa ta'ala nggak bilang ketika kami menyuruh malaikat dan iblis, enggak, tapi disatuin. Ketika kami menyuruh pada malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Jadi cuma satu, karena memang si iblis ini di tengah-tengah malaikat, bahkan mempunyai kedudukan yang terhormat di tengah malaikat. Malaikat tuh kagum sama dia. Dan karena saking solehnya dia, kita berbicara nih kesolehan, kalau kita paling soleh mulai dari umur berapa, Pak? Umur 40 udah alhamdulillah. Si iblis solehnya sama Allah subhanahu wa ta'ala itu ribuan tahun. Ribuan tahun. Soleh bukan main. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan si iblis. Memuliakan si iblis. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa si iblis ini ju'ila iblis ala mulkis sama'id dunia. Si iblis itu dijadikan penguasa langit dunia. Karena kita tahu yang namanya langit kan berlapis-lapis. Ada lapis 1, lapis 2. Yang lapis pertama inilah langit dunia namanya. Saking solehnya dia si iblis ini, maka dijadikanlah dia sebagai pemimpin langit yang pertama. Pemimpin langit yang pertama. Dan setiap langit itu penduduknya adalah malaikat. Tapi untuk langit pertama, saking solehnya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan si iblis sebagai rajanya. Tentu raja di raja hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman dalam artian raja di sini adalah pemimpin para malaikat yang ada di situ. Dan wa innama summul jin li'annahum khuzzanul jannah. Dan kenapa dinamain jin? Itu kata Ibnu Abbas, karena yang namanya jin erat kaitannya sama surga. Surga itu kan jannah, Pak. Jin jannah. Karena dia memang penduduk surga awalnya, penjaganya. Jadi dinamainlah jin. Itu awal mulanya. Awal mulanya dia memang penjaga surga, khuzanul jannah, bangsa jin. Nah, si iblis ini yang solehnya bukan main. Maka tentu kalau udah dimuliain sedemikian rupa, timbul rasa-rasa spesial, ya kan? Timbul rasa-rasa spesial, itu biasa. Kenapa kita penting mengetahui backgroundnya si iblis? Biar nanti ketika itu kita paham kenapa si iblis nggak mau sujud sama Adam. Pemahaman kita itu lebih menyeluruh. Alasannya itu bukan cuma gara-gara si Adam dibuat pakai tanah liat, dia pakai api, tapi ada track record yang lebih dari itu. Nah, sebelum Nabi Adam diciptakan, yang namanya dunia itu udah ada penduduknya. Penduduknya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innama awwala sakanil ard, itu adalah iblis. Yang pertama kali meninggal bertempat di dunia itu bukan iblis, itu bangsa jin. Kalau iblis kan bapaknya, jin yang pertama. Nah, sebelum Nabi Adam diciptakan, dunia ini sudah terisi dengan para jin. Maka yang namanya jin itu berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan karena jin itu sama kita, Pak. Punya hawa nafsu, ya suka maksiat, ada yang mukmin, ada yang kafir, macam-macam. Sebagaimana di surat Jin Allah Subhanahu wa taala singgung. Maka saat itu yang namanya maksiat kan belum umum kayak sekarang. Artinya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bermaksiat ya cuma jin. Cuma jin doang, dari bangsa jin. Dari bangsa malaikat nggak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si bangsa jin ini bermaksiat di dunia dan menumpahkan darah antara satu dengan yang lain. Menumpahkan darah antara yang satu dengan yang lain, sesama bangsa jin. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan si iblis sekali lagi. Dimuliakan dia sekali lagi, di mana Allah mengutus si iblis, diutus untuk ngeberesin nih jin-jin yang bandel nih di dunia.
dikirim si iblis, pasukannya di belakang itu pasukan malaikat. Jadi memang dia terdepan lah, terdepan, sampai ini jin-jin yang nakal, yang bandel, yang suka ngebunuh satu sama lain, yang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, diusir sampai tempat mereka itu adalah di tengah laut sama di pegunungan. Nah, ini asalnya. Makanya orang-orang bilang kalau di gunung banyak jin, di tengah laut banyak jin. Ya memang ada riwayatnya, itu bukan ngasal. Riwayatnya memang si jin ini diusir sama iblis ke tengah lautan dan ke pegunungan. Makanya si iblis ini, makin jumawa dia. Emang aneh spesial banget. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala nggak lama setelah itu bilang, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya mau jadiin khalifah di dunia. Khalifah kan secara bahasa artinya pengganti. Sebagaimana khalifatul Rasulillah, penggantinya Rasulullah SAW. Dalam masalah apa? Dalam memimpin kaum muslimin. Maka khalifah di dunia itu artinya menggantikan. Menggantikan siapa? Ya menggantikan bangsa jin yang tadi bandel-bandel itu. Menggantikan bangsa-bangsa jin yang tadi bandel, maksiat, membunuh satu sama lain. Ya iblis GR. Ini udah pasti ana khalifahnya. Dia bilang udah pasti ana. Siapa lagi? Track record punya. Kesolehan ya bukan 10-20 tahun, anda ribuan tahun soleh sama Allah Subhanahu wa taala. Emang Pak, kalau udah sombong itu hasil quick count itu biasanya kurang. Harus resmi dari KPU. Allah bilang inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu kan sebagai isyarat. Sebagai isyarat saya bakalan nyiptain makhluk baru untuk ditempatin di muka bumi. Cuman iblis bilang enggak, ini pasti aneh. Ini pasti aneh. Sampai di tempat lain Allah Subhanahu wa taala bilang, inni khaliqun basyaran min tin. Sesungguhnya saya akan menciptakan manusia, disebut manusia dari tanah. Saya akan menciptakan manusia dari tanah. Kaget iblis. Loh, kok begini ceritanya? Kirain anak. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala saat itu bilang, inni khaliqun basyaran min tin. Saya akan menciptakan basyar, bangsa manusia, bangsa baru dari tanah. Dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam riwayatnya itu mengirim malaikat Jibril ke bumi. Malaikat Jibril diutus ke bumi ngapain? Tolong ambilin tanah di situ. Tolong ambilin tanah, bawa balik ke sini. Maka malaikat Jibril datang mau ngambil tanah, si buminya bilang, riwayatnya by the way ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam tarikhnya. Malaikat Jibril datang, si bumi bilang, a'udzubillah, tanah aneh jangan diambil, jangan kurangin bagian saya, karena bumi kan tanah merupakan bagiannya. Iblis karena dia udah malaikat Jibril karena si bumi ini udah bilang aku berlindung kepada Allah, nggak enak. Akhirnya balik ke Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu si bumi bilang aku berlindung kepadamu, berlindung dengan zatmu ya Allah. Aku jadi nggak enak nanti. Kata Allah, ya Mikail, tolong ambil. Mikail datang, sama. Si iblis juga bilang, a'udzubillah, jangan ambil dong tanah aneh. Mikail balik lagi. Dia beristi'adzah, berlindung demi zatmu ya Allah, supaya tanahnya jangan diambil. Sampai diutus malakul maut. Malakul maut diutus datang ke bumi. Si bumi bilang, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, tolong jangan diambil tanah. Kata malaikat, a'udzubillah, aneh nggak mau pulang ke Allah Subhanahu wa taala tanpa melaksanakan perintahnya. Jadi sama-sama a'udzubillah, tapi bumi yang nyerah. Ya udah, ambil deh. Maka malaikatul maut ini mengambil tanah bukan cuma dari satu tempat. Bukan dari satu tempat, tapi diambil dari berbagai tempat. Ada yang tanah yang putih, ada tanah yang merah, ada tanah yang hitam.
Kata Abu Ja'far At-Tabari, dari situlah yang namanya Bani Adam itu keluar macam-macam. Ada yang ganteng, ada yang mancung, ada yang pesek, sipit, hitam, pirang, wah belok. Itu asal muasalnya dari situ. Karena tanah yang diambil untuk menciptakan Adam alaihissalam memang diambil oleh malakul maut itu dari berbagai macam tempat di bumi dan warnanya macam-macam. Kalau kata ulama, ini asal muasalnya gen manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu menciptakan Adam, diciptakan dari tanah, dibuat jasadnya. Dibuat jasadnya. Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, fa idza sawaitu, ketika saya telah membuat jasadnya Adam alaihissalam. Cuma ketika itu telah dibuat jasadnya Adam alaihissalam, cuma belum dikasih ruh. Belum dikasih ruh. Maka malaikat itu bisa melihat. Tentunya si iblis juga bisa melihat. Oh ini penggantiannya. Ya, biasa, masih sombong nih si iblis. Ini penggantiannya. Akhirnya dia lewatin, dia lihat-lihat. Kok bentuknya kayak begini? Beda lah, karena dia memang dari api. Maka sampai dideketin, diketok. Ya, apa bahasa Indonesianya? Kopong. Karena yang namanya manusia itu kan ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian dalam yang tepatnya paru-paru, usus. Nah, kalau yang namanya bagian luar itu diketok, keluar bunyi. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang min solsolin kal fakhor. Manusia itu seperti dibuat dari tanah seperti tembikar. Tembikar apa Pak? Ember. Wadah gitu. Wadah kalau kosong diketok bunyi. Maka kata si iblis, ya yang kayak begini mau nandingin aneh masuk deh. Dia masuk. Kalau zaman sekarang kerasukan jin. Nah, saat itu si iblis masuk. Karena memang kan belum ada ruhnya si Adam alaihissalam ini, baru jasad aja. Iblis masuk bisa dimasuki. Habis itu keluar makin sombong lah si iblis. Kalau yang kayak gini sih still the best lah aneh. Enggak beda level lah. Yang kayak begini tenang aja. Pokoknya number one tetap aneh. Sampai Allah Subhanahu wa taala tiuplah ruh ini. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah saya bentuk Adam alaihissalam jasadnya sedemikian rupa, kemudian saya tiupkan ruhnya. Maka masuk dari kepala. Masuk dari kepala, diriwayatkan pas masuk ke mata. Yang pertama dilihat oleh Adam alaihissalam itu buah-buahan surga. Buah-buahan surga. Sampai kepalanya penuh dengan ruh, bersinlah si Adam ini. Hacin. Kata malaikat, "Qul alhamdulillah." Habis bersin bilang, "Alhamdulillah." Maka si Adam bilang, "Alhamdulillah." Maka Allah Subhanahu wa taala menyaut, "Yarhamuka rabbuk." Semoga Rabb kamu merahmati dirimu. Masuk ke badan, tangannya udah langsung pengen ngambil buah-buahan dari surga. Buah-buahan dari surga sampai semuanya penuh. Nabi Adam langsung bangun, dan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam adalah langsung jalan ke surga tersebut, ke buah-buahan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, khuliqal insanu min ajal. Sesungguhnya yang sifat dasarnya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu buru-buru. Giliran susah pengennya cepet aja, senang. Begitu. Ya kan, baru aja ruh itu nyampe ke dalam bawah kaki, Nabi Adam langsung pengen ngambil buah-buahan di surga. Emang kagak ada yang lain apa begitu kata orang Betawi. Belanda masih jauh. Ini Belanda masih jauh dari mana sih Pak?
Anda kalau dari kecil itu bilang, ngapain dia buru-buru? Belanda masih jauh. Dalam hati anak, kapan pernah dekat ini Belanda? Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, khuliqal insanu min ajal. Bahwa yang namanya manusia, sifat dasarnya mereka itu memang diciptakan terburu-buru, nggak sabar. Kalau doa maunya ekspres aja kan. Tong, ujian kapan? Besok mah. Berarti ntar malam tahajud dong. Pokoknya habis tahajud besok ujian lancar. Pak, meeting presentasi proyek kapan? Besok mah. Oh berarti ntar malam tahajud ya. Insya Allah. Hitungan jam pengennya cepet. Itu namanya manusia. Makanya yang namanya kesabaran itu pahalanya besar. Maka setelah ruh itu masuk ke seluruh tubuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, faqa'u lahu sajidin. Maka disuruhlah malaikat dan termasuk di dalamnya iblis untuk sujud kepada si Adam. Dan sujudnya ini bukan sujud ibadah, tapi sujud yang namanya sujud penghormatan gitu. Jadi jangan bilang itu malaikat aja ibadah sama Adam. Enggak. Karena yang namanya ibadah cuma boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sujud dalam bentuk penghormatan. Karena yang namanya penghormatan itu banyak bentuknya. Seperti orang barat hormat angkat topi, itu bentuk penghormatan. Sama kalau kayak kita ngangguk kepala, Assalamualaikum Mas, gitu. Mas, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu bentuk penghormatan. Artinya kalau misalnya kita nggak ngangguk, Assalamualaikum, wah, kalau nggak ngajak berantem ngejar utang, pokoknya begitu deh. Tapi kalau misalnya ada respect, Assalamualaikum Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu ada penghormatan. Dan yang namanya sujud penghormatan itu merupakan bagian syariat dari syariat yang lalu. Sebagaimana juga ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu sujud ke Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf telah menjadi menteri Mesir, maka mereka pas datang di akhir cerita itu sujud ke Nabi Yusuf. Itu bukan berarti mereka beribadah kepada Nabi Yusuf, tapi menghormati. Dan kemudian yang namanya sujud penghormatan ini dihapus dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya yang namanya sujud, tempat sujud, anggota sujud itu cuma boleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita udah gak boleh lagi nih, kalau misalnya ada hormat sama sesuatu, mau kayak gimana, mau buruk, mau apa, terus sujud ke dia, udah gak ada lagi syariatnya. Dan kalau sujud itu hitungannya ibadah. Maka faqa'u lahu sajidin, malaikat sujud. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin, kecuali si iblis. Kenapa? Ya track recordnya panjang Pak. Jadi kita tahu nih feelingnya si iblis. Kenapa nggak mau sujud sama Adam? Beribadah udah bertahun-tahun Pak, ribuan tahun, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekian banyak kemuliaan, menjadi penduduk surga, menjadi pemimpin langit dunia, mempunyai derajat yang tinggi di tengah-tengah malaikat, sampai bumi saat itu yang katanya banyak maksiat, banyak penumpahan darah antara sesama jin, yang diutus iblis. Kok tiba-tiba sekarang ada yang makhluknya udah beda, tampilannya juga lemah, kok aneh yang disuruh sujud? Faqa'u lahu sajidin illa iblis astakbara. Maka dia kenapa? Apa namanya Pak? Sombong lah. Sombong. Makanya kita harus belajar bahwa yang namanya sombong itu ada tahapannya. Artinya ketika seseorang, misalnya ini hari Rabu, dia hari Rabu bukan orang yang sombong. Gak mungkin tiba-tiba besok Kamis pagi bangun tiba-tiba langsung jadi sombong. Gak ada ceritanya begitu. Tapi bertahap. Ya mulai dari misalnya nih masuk kampus unggulan. Wih, masuk kampus unggulan udah rasa tuh muncul. Lulus, apply kerja, cepet dapatnya. Makinan.
makinan. Dipuji-puji sama manajernya, makinan. Sampai ternyata dikasih proyek, dia itu jadi bawahannya sama-sama fresh grade. Cuman yang satu lulusan ITB, yang satu lulusan apa ya ceritanya, SMP gitu. Kayak gitu, lulusan SMP, pasti dia langsung bilang, kayaknya aneh salah apply kantor nih, nggak beres semuanya di sini. Bukannya menyalahkan dirinya dia sendiri, tapi dia salahkan semuanya. Kantornya, manajernya, atasannya, semuanya salah. Itu kalau misalnya yang namanya rasa bangga, rasa sombong, itu nggak dicek, nggak ditaker, nggak diperiksa. Gimana cara periksanya? Maka kita harus tahu bahwa setiap yang terjadi kepada kita itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala maka harus disyukuri. Dan salah satu rukun syukur, artinya hamba tidak disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ini. Apa itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Setiap nikmat yang ada pada diri kita, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa sombong itu enggak muncul. Ketika tender gol, proyek jebol, alhamdulillah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung turun. Ngelihat orang yang di bawah, ya orang kan ujiannya masing-masing. Kita juga punya ujian sendiri. Sehingga kalau terjadi apa-apa yang nggak enak, disikapinya juga dengan baik. Karena pada awalnya yang namanya rasa sombong itu udah ditekan dari awal, jangan dibiarin berkembang. Beda sama iblis, udah ribuan tahun dipendam, dibiarin bebas. Makanya sampai disuruh sujud kepada Adam, padahal yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala, si iblis bilang nggak mau, enggak. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Loh, apa nih yang mencegah ente dari sujud ke Adam itu apa? Kata iblis, "Qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya casingnya aja beda ya Rabb. Dia dari tanah, saya dari api. Tapi iblis nggak nyebut prestasinya, karena kalau casingnya udah beda, orang sombong gitu Pak. Pokoknya main casing. Ya kayak misalnya apa? Seri 7 sama Daihatsu Ayla. Wah, casingnya aja beda bos. Kan yang punya seri 7 nggak perlu pakai bilang, wah AC-nya begini, lihat dong joknya kulit, harganya segini, nggak perlu. Cuman bilang, ya casingnya aja beda mas. Nah itu kalau sombong begitu, mainnya casing. Casingnya kan beda Pak. Si iblis begitu. Jadi hati-hati nih. Ada kemiripan. Si iblis bilang, ya casingnya beda ya Rob. Dia kan dari tanah, ini dari api. Itu api jelas lebih bagus daripada tanah. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mulai yang namanya mengusir si iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ente kalau udah kayak gini caranya keluar dari surga. Dan kamu adalah terkutuk, rajim, syaitanir rajim. Godaan syaitan yang terkutuk. Ente ini terkutuk. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bilang madhuma madhura. Terusir, terhina dan terusir. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tambahkan wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Jadi iblis diusir sama Allah Subhanahu wa taala dengan 4 sifat, mungkin lebih ayatnya kalau ada yang lain. Yaitu yang pertama rajim, terkutuk, dan yang kedua itu adalah terusir, yang ketiga terhina, dan yang keempat dapat laknat dari saat itu sampai hari kiamat. Makanya hati-hati yang namanya dosa sombong. Rasulullah sudah memperingatkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sedikit aja rasa sombong. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, kita kalau pakai sendal bagus, baju bagus, ada rasa senang. Maka kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka akan keindahan. Tapi yang namanya kibar adalah batarul haq wa ghamtun nas. Itu menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Itu namanya kibar. Jadi kita harus hati-hati. Maka si iblis sebelum diusir dia bilang, qala rabbi fa'anzirni. Ya Rabb, coba tangguhkan diriku. Artinya maksudnya panjangkan umurku. Ila yaumi yub'atsun, sampai ke hari pembangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmahnya memenuhi permintaan iblis. Qala fa innaka minal munzirin. Iya, kamu saya tangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat. Maka si iblis langsung berjanji, qala fa bi'izzatik, maka aku bersumpah demi kemuliaanmu ya Rabb. Jadi iblis ini jangan kira gak berilmu, paling tahu tentang Allah saat itu setelah malaikat mungkin si iblis. Makanya dibilang fa bi'izzatik, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kemuliaan yang besar, maha mulia, maha perkasa. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Maka demi kemuliaanmu wahai Rabbku, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan Bani Adam. Menyesatkan Bani Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang terpilih. Kecuali hamba-hamba yang terpilih. Jadi kita kalau misalnya punya jadi cita-cita atau mau berusaha menjadi lebih baik, coba kita lihat bagaimana sifat hamba-hamba yang terpilih yang dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kenapa? Biar nggak gampang digoda sama iblis, biar jadi pengikutnya. Nah, sekarang udah kayak gini, itu tadi yang kita keluarin tentang iblis bahwa itu jelek, dimasukin lagi. Oh iya, emang bener jelek ini si iblis. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala si Adam dibilang, ya udah Adam, kamu kan sekarang udah tinggal di dunia. Si Adam alaihi salam berjalan di dunia dan merasa kesepian. Wah, sepi nih. Akhirnya dia tidur, bangun, maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang namanya Hawa, istrinya, pasangannya, untuk menenangkan hatinya, untuk menumbuhkan rasa sakinah kepada Adam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah wa'allama Adam al-asma' kullah, dan telah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam yang namanya nama-nama. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu kan diciptakan dengan bentuknya. Artinya Nabi Adam alaihissalam itu enggak dari kecil kemudian tumbuh besar, enggak. Ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia udah berbentuk sedemikian rupa. Dalam riwayat tingginya itu situna dhira', 60 kaki. Kalau 3 kaki 1 meter, berarti tingginya Nabi Adam alaihissalam itu 20 meter. Subhanallah. Jadi diciptakan demikian rupa dan telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama. Kata Ibnu Abbas, nama-nama yang dimaksud adalah nama-nama yang manusia itu tahu. Dalam artian kalau kita kan dari masih kecil taunya mama, mimim, mama. Kalau Nabi Adam alaihissalam enggak langsung tahu semuanya. Tahu semuanya. Maka ketika ada si Hawa ini, malaikat pengen ngetes gimana sih ilmunya Adam alaihissalam. Kan belum kenalan ini si Adam alaihissalam dengan Hawa. Belum, saya namanya Hawa belum. Tapi malaikat langsung tanya, emang namanya siapa? Kata Nabi Adam alaihissalam, namanya Hawa. Loh, kenapa dinamain Hawa? Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hai, sesuatu yang hidup. Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup, namanya Hawa. Ini bahasa Arab. Pokoknya si Adam alaihissalam sebelum dikasih tahu udah tahu, oh iya, namanya Hawa. Maka kata malaikat, benar. Berarti memang si Adam alaihissalam ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitulah yang namanya hamba. Ketika soleh, sebagaimana juga tadi si iblis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan berbagai macam hal. Dan yang namanya bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya banyak.
Ada yang bentuknya rizkinya lancar, ada yang bentuknya hidupnya dimudahkan, ada yang bentuknya anggota keluarganya nggak ada yang macam-macam. Artinya banyak. Sebagaimana misalnya ada juga yang bentuknya kalau doa terkabul. Nah, ini kayak gini-gini ada, Pak. Bentuk pemulihan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka si Adam alaihissalam sekarang sudah mempunyai pasangan namanya Hawa. Hawa, dan Allah Subhanahu wa taala bilang, "Uskun anta wa zawjukal jannah. Faqula minha ragadan haitsu syi'tum." Kamu berdua tinggal di jannah. Kamu berdua tinggal di surga. Mau makan apa aja boleh, mau minta apa aja bisa, tapi satu, fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan coba dekat-dekat pohon ini. Jangan didekat-dekat. Fatakuna mina khasirin. Nanti kamu jadi orang yang rugi. Iblis kan dia berjanji bakalan menyesatkan Adam alaihissalam. Maka dia mengeluarkan waswasnya. Fawaswasa lahum asy-syaitan. Jadi kalau syaitan itu jin yang jahat, Pak. Jin yang jahat namanya syaitan. Cuman ini maksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini si iblis. Maka dibisik-bisikan si anak Nabi Adam alaihissalam. Itu buah nggak mau nyobain ente. Kata Nabi Adam alaihissalam, enggak. Kedua kali besok datang lagi, masa nggak mau nyobain? Sedikit aja. Udah beda enggak. Ketiga kali terus nggak nyerah ini yang namanya iblis. Gitu. Sampai akhirnya ditipu lah. Itu buah. Kenapa nggak boleh dimakan? Karena kalau kamu makan, gitu. Kalau kamu makan, kata Allah Subhanahu wa taala, antakuna malakaini au antakuna minal khalidin. Kalau kamu makan, kamu berdua itu bakal menjadi malaikat. Yang namanya jelas malaikat itu levelnya itu di atas manusia secara umum. Secara umum. Kalau kamu makan, bakalan jadi malaikat. Kalau nggak jadi malaikat, kamu kekal. Nah, kata Adam alaihissalam, nggak tertarik bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Besok datang lagi. Nah, sampai Nabi Adam alaihissalam tergoda. Iya. Kenapa nggak dicobain dikit aja? Kita cobain aja dikit. Begitulah yang namanya bisikan maksiat, Pak. Bisikan maksiat seperti itu. Orang nggak mungkin melakukan sebuah dosa besar itu langsung zina. Oh, berat. Langsung zina itu langsung berat. Gitu. Kalau disuruh besok, ente kepikiran zina nggak kepikiran gitu. Masa sih? Kayaknya jauh banget. Tapi dikasih lihat TV bintang sinetron lucu. Wah. Kalau itu nggak ditahan, kalau Nabi Adam alaihissalam langsung ditahan, nggak. Kalau diturutin terus lucu. Iya. Kenalan kayaknya enak. Diturutin, kenalan. Ya salaman dong. Ya masa cuma salaman? Masa mau ngobrol-ngobrol? Ngobrol-ngobrol. Masa ngobrol-ngobrol lewat telepon? Ya ketemuan dong di tempat mana gini-gini sambil makan sambil ini. Masa nggak pakai khomer? Karena enak. Ngobrol-ngobrol sama lawan jenis nggak pakai khomer, pasang musik ajib. Diturutin terus sampai akhirnya jatuh zina. Begitu sifat dosa besar itu nggak mungkin. Susah bagi kita untuk bilang besok ngebunuh nggak bisa. Besok ada orang gitu ngebunuh nggak bisa. Pasti ada tahapannya. Ini gedek banget sama dia, hasad muncul. Bener kan? Dia emang orangnya kurang ajar. Digedein lagi. Aneh pukul dulu deh mukanya. Lihat masih kurang ajar apa enggak? Dipukul mukanya masih kurang ajar. Emang enggak cukup ini. Akhirnya sampai dibunuh.
Dan biasanya apabila seorang hamba telah melakukan dosa besar, itu nyeselnya bukan main. Nyeselnya bukan main. Wah, ya Allah, kenapa lagi anak buat demikian? Karena memang begitu, yang namanya maksiat itu mengurangi rasa sensitivitas. Artinya, kalau kita sering-sering bermaksiat, itu lama-lama sensitivitas itu bisa hilang. Dan ini terjadi. Bahkan pada diri kita tahu. Yang mana kalau dulu kita nggak pernah sebenarnya tercebur ke dalam dosa tersebut. Tapi sekarang kayaknya nggak bisa hidup tanpa dosa tersebut. Dan kita tahu, dan kita sadar. Cuma kalau kita mau berkaca, kita akan tahu, insyaallah ta'ala. Maka si Adam alaihissalam makan itu buah bersama pasangannya, yaitu Hawa. Ketika dimakan, maka hilanglah yang namanya pakaian yang mereka pakai. Diriwayatkan bahwa saat itu pakaiannya itu berupa cahaya. Maka ketika dimakan itu buah dari pohon khuldi ini, syajaratul khuld, maka langsung udah San? Hah? Oh, 2 menit. Maka ketika dimakan itu buah, Allah Subhanahu wa taala hilangkan pakaian mereka sehingga mereka berdua terbuka auratnya. Terbuka auratnya di dalam Al-Quran. Maka mereka berdua ngambil daun-daun dari surga untuk menutupi auratnya. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan Adam alaihissalam bagaimana cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang kita semua tahu, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka setelah Adam bertobat alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Cuma yang namanya aturan adalah aturan. Ya kalau udah makan, ya berarti harus siap dengan konsekuensinya. Maka dari situlah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga menuju bumi. Maka Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Ada yang bilang jatuhnya di India, ada yang juga bilang jatuhnya di antara Taif, sedangkan si Hawa jatuhnya di Jeddah. Artinya Hawa dan Adam alaihissalam jatuhnya nggak satu tempat, nggak langsung plek, ketemu lagi, nggak. Gitu. Tapi di tempat yang berbeda. Dari situ Adam alaihissalam maka mencari pasangannya, yaitu Hawa. Dan dari sinilah makanya kita fitrahnya manusia itu adalah untuk mencari pasangan hidupnya. Baik, insyaallah habis Isya kita sambung sedikit aja. Hada wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ini baru kita lanjutkan sedikit saja. Maka kita sudah sampai ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga menuju bumi. Dan kita mengetahui bahwa yang namanya dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam bukan ke dalam satu tempat, tapi di 2 tempat yang terpisah. Ada yang bilang Nabi Adam alaihissalam jatuhnya itu di India, dan ini riwayatnya Al Hasan Al Basri. Ada juga sebagian ulama yang bilang bahwa jatuhnya itu di dekat Taif, kota Taif sekarang. Sedangkan Hawa itu jatuhnya di kota Jeddah. Di kota Jeddah, maka saling mencarilah mereka semua, yang kemudian menjadi fitrah kita bahwa kita cenderung untuk mencari pasangan hidup kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa. Nah, maka kita menuju ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang Bani Adam, keturunan Adam alaihissalam. Yang mana Hawa
ketika hamil pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa setiap kali kehamilan pasti kembar. Setiap kehamilan kembar, dan kembarnya itu laki dan perempuan. Laki perempuan. Maka di 2 kehamilan yang pertama itu keluar yang namanya Qabil dan adiknya atau kakaknya, namanya kembar, pokoknya perempuan. Dan kehamilan kedua laki-lakinya namanya Habil. Kalau yang pertama pakai Qaf, Qabil, yang kedua pakai Ha. Maka saat syariat Nabi Adam alaihissalam bahwa boleh menikahi adik kandung, boleh menikahi adik kandung, tapi nggak boleh yang serahim. Dan ini cuma ada di syariatnya Nabi Adam alaihissalam, kata para ulama. Boleh menikahi adik kandung, cuma nggak boleh yang serahim, nggak boleh yang kembarannya, itu nggak boleh. Jadi kalau mau menikahi adik kandung, ya harus tunggu beda rahim. Si Qabil ini dijelaskan bahwa dia nggak begitu cakep lah. Beda masih Habil. Habil ini dibilang ganteng, cakep, badannya juga besar. Karena kalau cuman segitu, maka pilihannya si Qabil adalah nikah dengan adiknya si Habil, dan si Habil nikah sama si adiknya si Qabil. Nama-namanya mirip ya, Pak. Ada susah jadinya. Pokoknya disilangin begitu. Disilangin begitu kata Nabi Adam alaihissalam. Maka si Qabil nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena si Habil cakep, adiknya kurang, gitu ya. Daripada dia yang beda rahim, ana mendingan nama yang satu rahim, kata dia. Kalau si Qabil kan dianya kurang, adiknya cakep. Si Habil yang satu lagi, Habilnya keren, adiknya kurang. Maka ketika dijodohin nama Nabi Adam alaihissalam, si Qabil bilang, wah, gak beres nih, yang serahim aja lah. Sedangkan si Habil, dia tetap ridho. Ya udahlah, kalau memang keputusannya dari Nabi Adam, ini keputusan Allah, insya Allah baik. Tapi si Qabil tetap nggak mau. Nah, akhirnya Nabi Adam alaihissalam bilang, ya udah, kalau memang begitu, coba kita lihat pilihan kamu berdua yang kira-kira bisa diterima yang mana. Karena saat itu kan belum ada syariatnya gitu, masih apa namanya ya, dalam tanda kutip nebak-nebak lah, boleh apa enggaknya. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, ya udah, coba kalian mempersembahkan sesuatu yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Si Qabil ini, dia itu kerjaannya petani, sedangkan si Habil kerjaannya itu adalah peternak, peternak. Kalau mau dibedain, si Habil yang baik deh, ini Qabil yang kurang baik. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam bilang, ya udah, kalian memberikan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana diterima itu pilihan yang kita ambil. Dan zaman itu yang namanya memberikan sesembahan, maka disiapkan sebuah api, kemudian persembahannya dilempar ke api. Kalau misalnya api itu membakar, maka itu yang diterima. Baik, makanya syariat Nabi Musa alaihissalam, kalau habis berjihad dan kemudian mendapatkan hartanya itu dibakar sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si peternak ini, yang baik ini, yang cakep, keren, tinggi, ganteng, dia siapin binatang yang paling mantep lah, grade 1 pokoknya. Sedangkan si Qabil, dia kasih tumbuhan yang bentar lagi busuk, ya udah ini aja sekalian, biar dimakan api. Ternyata yang diterima adalah si Habil. Dikasih nih domba yang mantep, domba apa sapi lah, dikasih, kemudian dimakan oleh api, angus,
maka Nabi Adam alaihissalam nggak bisa, maka syariatnya tetap harus dijodohin. Maka dari situ si Qabil bilang, nggak bisa, anak nggak demen. Yang mana akan dilanjutkan dengan pembunuhan pertama kali yang pernah dialami manusia, yang akan dilakukan oleh si Qabil terhadap saudaranya sendiri, yaitu si Habil.